Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Nurul Hadi Pauci di channel Ngapakpedia. Oke, jadi pada video kali ini akan cukup panjang ya kemungkinan ya teman-teman, karena saya ingin menuruti teman saya ini yang request langsung ke saya itu minta dibuatkan pengatur dapodik untuk tanah dan bangunannya itu sesuai denah ini. Jadi sebelumnya itu dapodiknya menyatu gitu teman-teman ya. Jadi seperti ini, dia minta dibuatkan gimana mengaturnya supaya dapodiknya itu sesuai dengan petanya begitu ya. Ini saya sudah janji 1 minggu yang lalu, tapi baru sempat saya buatkan. Karena apa? Karena saya harus merubah dapodik saya sendiri gitu ya. Karena dapodik saya sudah benar, harus saya buat salah dulu, lalu kita benarkan gitu ya. Oke, kita pertama buka dulu dapodiknya. Kemudian di sini itu kebanyakan adalah sekolah itu seperti ini teman-teman. Jadi di tanahnya itu di tanah, nah bangunannya itu satu ya. Jadi di sini tanahnya satu, bangunannya satu. Semua ruang ada di bangunan ini. Padahal seharusnya tidak seperti itu. Kalau kebanyakan sekolah itu tentunya misah-misah ya. Saya contohkan di sini adalah yang akan saya lakukan adalah sesuai dengan Eee, kondisi sekolah saya ya. Saya tidak mungkin membuat seperti ini, Mas Rafli ya. Jadi saya akan menyesuaikan dengan kondisi sekolah saya. Nanti, kondisi dapodiknya Mas Rafli tinggal disesuaikan saja dengan petanya. Saya tunjukkan sama persis ada petanya dan cara membuatnya gimana, gitu ya. Nah, untuk menunjukkannya saya tunjukkan dulu di Google Map bahwa mungkin untuk teman-teman operator lain sudah lihat ya bahwa saya sudah pernah menunjukkan, ini kita tunjukkan dulu. Nah, ini adalah SMK Islam Bina Nusantara, di sini ada bangunan masjid, ada 3 ruang, di sini ada toilet tapi belum terupdate, ini ada ruangan, di sini juga ada 3 ruangan yang baru berdiri. Nah, ini yang terupdate di Google Map itu ruangan yang belum jadi belum terupdate ke sininya. Nah, ini ya ruangannya. Nah, ini ruangan atas, ini ruangan bawah ya. Nah, ini saya foto ruangan atasnya, ruangan yang sedang dibangun, tapi sekarang sudah jadi gitu teman-teman ya. Jadi konsep map di sekolah saya itu seperti ini bangunannya saya tunjukkan, saya sudah buatkan mapnya ya. Jadi di atas ada 2 ruang kelas, kemudian di agak ke bawah sedikit ada bangunan WC, itu 3 untuk WC laki-laki, WC perempuan, dan WC guru. Kemudian ada 2 ruang kelas dan lab yang membentuk segitiga, dan di ruangan yang baru ini ada ruang kelas 12, ruang kantor, ruang kepala sekolah, ada perpus, ada TU ya. Kemudian di bawah ada masjid. Jadi berdasarkan data ini, SMK Islam Bina Nusantara itu terdapat 5 bangunan, yaitu bangunan satu ini karena 2 kelas ini menyatu dalam satu bangunan, maka kita sebut satu bangunan ya. Saya namainya bangunan satu, kemudian untuk WC-nya saya sebut bangunan WC, kemudian bangunan yang kelas 11 dan lab komputer ini saya sebut bangunan 2, kemudian bangunan ibadah itu ini, nah yang selanjutnya ini yang banyak atau yang baru itu saya sebut bangunan 3. Jadi yang disebut bangunan adalah, gedung yang menyatu dindingnya. Ya, jadi selama dindingnya masih tersaling terkait maka kita sebut satu gedung, ya, seperti ini ya. Jadi satu gedung, ini satu gedung, ini satu gedung, ini satu gedung, dan ini satu gedung. Begitu teman-teman ya. Maka memiliki 5 gedung untuk SMK saya, 5 bangunan gitu ya. Nah selanjutnya, berapa sih ruangannya? Ya ruangannya tinggal dihitung, ruangan satu, ruangan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Maka di sekolah saya ada 5 bangunan dengan 14 ruangan. Ini yang kuning adalah tanahnya ya, luas tanah saya di sekolah saya gitu ya. Nah, memasukkan ke Dapodiknya gimana sih? Oke. Jadi kita pindah ke Dapodik berdasarkan data tadi. Jadi di tanahnya itu diukur dulu berapa ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa. Untuk masalah mengukur tanah dan bangunan sudah ada videonya di Ngapakpedia ini. Cara mengatur ukuran tanah dan bangunan dicek saja. Kemudian kalau sudah tahu ukuran tanah dan bangunannya, tinggal dibuat bangunannya. Nah, yang pertama kita lakukan adalah membuat bangunan
sebanyak data di sekolah kita. Karena sekolah saya ada 5 bangunan, maka saya akan membuat 5 bangunan itu. Kita ubah dulu nih yang bangunan utama ini kan namanya bangunan utama SMK Islam gitu ya, kita ubah. Misalnya kita rubah menjadi yang pertama adalah bangunan satu gitu ya, kita simpan. Kemudian panjang dan lebarnya diukur ya, ditentukan ya, panjangnya berapa, lebarnya berapa, ini disesuaikan. Karena bangunan satu itu di sini punya saya, ini bangunan satu itu 2 kelas, jadi panjangnya sekitar 18 meter dan lebarnya 9 meter. Begitu ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita tinggal tambahkan lagi bangunan kedua, jenis prasarananya masih bangunan ya. Kemudian nama bangunannya kita sebut bangunan 2 misalnya panjangnya berapa, di sini kita cek ya, untuk bangunan 2-nya yang mana. Nah, bangunan 2 ini, kalau ini panjangnya berarti masih sama sekitar 18 meter, lebarnya juga sekitar ini sebenarnya karena membentuk segitiga ya, siku-siku ya. Jadi kita tetap menghitung lebarnya yang ini ya, lebarnya setengahnya ini. Kalau ini 9 tambah setengahnya 9, 13,5 gitu ya. Karena ruangan ini kan kosong nih, jadi tidak terpakai begitu teman-teman ya. Oke, kita panjangnya 18, lebarnya 13,5 gitu ya. Luas bangunannya tinggal dikalikan saja 18 kali 13,5. Saya hitung coba ya. Sama dengan 18 kali 13,5. Berarti 243 meter. Ini 243 ya. Kemudian jumlah lantainya satu, tahun dibangunnya tahun berapa ini 2015. Keterangan bangunan boleh dikosongi ya. Tanggal SK-nya silakan diisi sesuai bangunan itu didirikan tahun berapa gitu ya. Kita cari 2015 bulan September. Tanggalnya kita oke dulu tanggal 19. Oke. Nah, ini kita simpan dulu. Nah, bangunan 2 sudah jadi, kita tinggal tambah lagi sama jenis prasarananya masih bangunan, namanya bangunan 3 ya. Panjangnya berarti hampir sama dengan yang tadi ya karena bentuknya sama. Jadi 18, lebarnya 13,5 karena bentuknya sama persis ya, kebetulan ya teman-teman ya. Kemudian untuk luas tapaknya tinggal dikalikan 18 kali 13,5 sama seperti tadi 200 berapa tadi? 243. Soalnya kalau tidak hasil perkalian ini tidak bisa tersimpan teman-teman ya. Kemudian tahun dibangunnya karena ini baru berarti 2021 ya. Kemudian tanggal SK pemakaiannya tinggal dilihat saja 2021 bulan Januari. Oke. Ini sebenarnya kalian bisa menyesuaikan mau diisi tanggal berapa ya. Misalnya dipakainya atau jadinya tanggal berapa gitu enggak masalah ya. Ini bangunan 3 sudah jadi, tinggal saya menambahkan bangunan WC dan bangunan ibadah ya yang belum. Kita tambahkan dulu bangunan ibadah. Di sini ada bangunan tempat ibadah ya. Kemudian namanya misalnya masjid apa gitu ya, terserah. Kalau saya sementara namai masjid dulu, panjangnya berapa tinggal diisi 8, lebarnya juga 8 karena masjidnya kebetulan persegi, maka luasnya 64, tahun dibangunnya sama 2015, tanggal SK-nya kita isi, kita klik simpan. Nah, selanjutnya diisi lagi tambah ya, tinggal WC-nya yang belum ya teman-teman ya. Di sini untuk WC itu kan masih masuk ke bangunan biasa ya, jadi kita namai toilet namanya, kemudian panjangnya berapa? Kalau nggak salah panjangnya sama, berapa ya kemarin ya, 3 kali 9, kemudian lebarnya itu 3 meter. Berarti luas tapaknya adalah 27 meter persegi ya. Kemudian tahun dibangunnya 2015. Tanggalnya sama dengan bangunan awal, kita klik simpan. Oke, jadi bangunannya sudah jadi ya. Lalu untuk
Selanjutnya kita isi kondisinya ya, kondisinya diklik saja. Kalau memang tidak ada kerusakan kita klik simpan, ya tinggal disesuaikan. Kalau ada yang rusak, rusak bagian apanya tinggal diisi saja, gitu. Ya teman-teman ya. Oke, ini bangunannya tidak ada yang rusak, itu misalnya ya. Kita langsung buka dan simpan gitu aja teman-teman. Nah, langkah selanjutnya adalah tinggal membuat ruangannya sesuai dengan kondisi bangunannya. Ya, jadi tadi di kita tinggal ke menu ruangan ya. Jadi semuanya kan masuk di bangunan satu nih, semuanya ada di bangunan satu. Tuh, ruang lab di bangunan satu. Ini perpus bangun satu, RPS bangunan satu, kamar mandi masih di bangunan satu. Kita pindahkan teman-teman ya. Jadi yang kita pindahkan itu sesuai data yang aslinya. Di sini dilihat bahwa bangunan kita pindahkan dulu bahwa ruang kelas itu misalnya bangunan satu hanya ada kelas 12 mm 1 dan kelas 10 saja. Jadi kita pindahkan nih, kita tampilkan model ini. Jadi kita pindahkan nih, yang kelas 10 multimedia satu itu masuk di ruang mana? Kita lihat, 10 multimedia satu. Oh, berarti memang di bangunan satu sudah benar. Kemudian kelas 10 multimedia 2 itu tidak ada ya. Ini karena sebelumnya memang, rusak, jadi tadinya ada ruangannya sekarang tidak ada gitu. Jadi saya biarkan dulu. Kemudian ini yang kelas 11 multimedia satu kita pindahkan juga teman-teman ya. Kita pindahkan ke sini. Gimana? Ke mana 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 mana. 12 multimedia satu ada di bangunan satu ya. Sudah sesuai 11. 11 itu ada di bangunan kedua. Jadi kita pindah. Caranya seperti ini, kita klik ubah. Nah, kita pindahkan ke bangunan 2, kita simpan. Udah, yang lain data lainnya tinggal disesuaikan saja ya. Kalau memang di bangunan itu atau ruangannya belum ada tinggal ditambahkan. Tapi kalau memang bangunan ruangannya sudah ada tinggal dipindahkan gitu ya. Kemudian ini yang kelas 12 multimedia ada di bangunan satu juga. Kelas 11-nya juga kita pindah, sudah ada di bangunan kedua ya. Kita tinggal menyesuaikan saja seperti itu. Kemudian ini kelas 12 mm 2 ada bangunan di bangunan ini, bangunan ketiga ya. Kemudian yang sebenarnya ini yang kelas 10 multimedia 2 ini, yang menjadi kelas 12 teman-teman. Jadi ada di bangunan ketiga ya. Yang ada di bangunan ketiga kita ubah. Karena nanti sebenarnya harus saya hapus ya, tapi ini belum belum sempat saya hapus jadi nanti, saya hapusnya nanti saja. Ini sementara kita menyesuaikan dulu ya. Jadi inti untuk kelasnya sudah terbagi menjadi bangunan satu, bangunan 2 dan bangunan 3 sesuai dengan data kelas ini, data di map ini ya, sudah. Kemudian ruang kepala sekolahnya ada di jadi ruang kepala sekolah itu kita ubah ada di bangunan ketiga, kita simpan. Gagal. Oh, kode ruangnya kita RKS gitu aja diisi bebas, terserah terserah sekolah kalian namainya apa ya. Ruang gurunya kita juga ubah ada di bangunan ketiga gitu ya. Kita klik simpan. Sama kantor. Oke. Nanti saya perbaiki ini biar cepat aja tutorialnya ya. Ruang lab juga sama, ruang lab ada di bangunan kedua, kita klik ubah. Ruang lab ada di bangunan kedua ya, saya masih ingat, kita simpan. Selanjutnya kita ke ruang perpustakaan. Ruang perpustakaan itu ada di bangunan ketiga ya, kalau nggak salah ya. Nih, bangunan ketiga, ini ruang perpus. Oke, kita masukkan ke bangunan ketiga, simpan. Kemudian ruang praktik siswa ini masih ada di sebenarnya satu sket dengan ruang lab, jadi masuk di bangunan kedua ya, di bangunan sisi kanan. Oke, kamar mandi. Jadi ini kamar mandi ada bangunan sendiri. Kita klik sini, kita klik ubah, masuk ke bangunan toilet ya. Nah, ini toilet. Kita klik simpan. Ini juga sama, masuk ke bangunan toilet. Jadi di bangunan toilet itu ada WC putra, WC putri, dan WC guru gitu. Itu masih satu bangunan yang saya sebut bangunan toilet. Oke, sudah. Selanjutnya ruang penunjang itu ada
ruang ibadah. Ruang ibadah ini ada bangunan sendiri, kita pindah dari bangunan satu ke masjid nama bangunannya ya. Kita klik simpan. Oke, jadi sudah selesai teman-teman untuk masalah mengatur tanah dan bangunan. Di sini tanahnya satu, bangunannya ada 5. Dari 5 bangunan ini ada beberapa ruangan yang terbagi-bagi berdasarkan bangunannya. Kita tinggal ke validasi lalu kita cek di validasi lokal apakah masih ada invalid atau tidak ada. Nah, ternyata seperti ini. Tidak ada invalid ya, prasarana tergolong rusak berat, mohon periksa kembali. Oke, nah ini yang memang rusak berat ya. Oke, terdeteksi ruang namun digunakan sebagai ruang pembelajaran. Ya, begitulah ya. Jadi ini tinggal diselesaikan saja, nanti saya perbaiki lagi untuk masalah ini ya. Karena ini saya hanya menunjukkan pemetaannya gitu ya. Untuk tanah dan bangunan lalu memetakan ruangnya sesuai dengan permintaan dari teman kita ini. Begitu ya teman-teman. Jadi cara mengatur ruang dan bangunannya itu seperti itu untuk menyesuaikan data dengan data dapodik dengan data yang sebenarnya. Jangan menjadikan bangunannya itu satu, tapi, jadikan sesuai dengan kondisi bangunan sekolah kalian itu ada berapa. Begitu ya teman-teman ya. Jadi seperti itu saja videonya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-like video ini, kemudian share ke teman-teman kalian dan juga subscribe buat yang belum subscribe. Terima kasih, saya akhiri. Salam satu nusa, salam satu bangsa, salam satu bahasa, salam satu data. Salam terakhir, salam Ngapakpedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.